Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah memanjatkan syukur, salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengupas kaji kita sedikit tentang Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini menjelaskan tentang bagaimana kita bernegara dan beragama. Konstelasi politik yang panas seperti ini, kita dihadapkan kepada keberagamaan dan kenegaraan. Agama dan negara, dua keping mata uang yang saling berhubungan, dan kedua macam ini tidak dapat dipisah-pisahkan sama halnya dengan ilmu dan agama. Sehingga seperti apa yang telah kaji sebelumnya, bahwa kebanyakan orang ada yang ingin memisahkan antara agama dengan negara. Mereka menyangka bahwa agama adalah urusan masjid saja. Agama hanya urusan ibadah saja. Kita tahu dalam pikiran manusia, dalam benak manusia, ini adalah sama sekali salah dan keliru. Dalam pandangan Islam itu kafah menyangkut segala dimensi. Bahkan negara kita ini terdiri dari masyarakat yang plural. Masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi manusia yang menganut agama dan memeluk agamanya masing-masing dan memerlukan agama. Dan salah satu agama yang diakui di Indonesia tentu adalah agama Islam. Bukankah setiap muslim telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mulai sholat, menegakkan tiap-tiap sembahyang selalu berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan Dia tidak bersekutu. Dengan demikian, semua apa saja yang diperintahkan kepadaku, aku turuti, dan aku berserah diri, dan aku adalah orang yang muslimin, artinya adalah orang yang berserah diri. Dalam setiap ucapan sumpah yang diucapkan di dalam setiap sholat, ini menunjukkan bahwa hidup dan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pimpinan manajemen Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hidupnya lari dari petunjuk Allah, maka tunggu saatnya lah bahaya yang akan menimpa. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaklah kerusakan di muka bumi ini sebab perbuatan manusia itu sendiri. Maka di dalam Islam sudah lengkap peraturan mengenai tata cara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Maka
bagaimana kita melakukan muamalah ma'al khaliq, muamalah ma'al khalqi, di mana tiap pribadi hendaklah mengetahui dan mempelajari kedua macam ini. Muamalah al-khalqi yang di dalamnya termasuk soal ketatanegaraan, peraturan-peraturan perundangan yang tertentu, hubungan manusia dengan pemimpinnya, di mana pemimpin itu adalah selaku imam dan rakyat sebagai makmum. Jika imam berdiri ruku dan sebagainya makmum mengikuti, dan jika imam salah, subhanallah, imam bisa diperingatkan dan tidak boleh diikuti dan atau diganti yang lain. Karena itu orang yang akan menjadi imam itu tidaklah mudah. Tidak sembarangan orang saja, tetapi hendaknya dipilih orang yang pandai cakap dan saleh. Demikian juga terhadap pemimpin. Pemimpin itu kita pilih atas persetujuan demokrasi bersama yang telah memenuhi persyaratan syarat-syaratnya. Dan apabila suatu masa ada di antara pemimpin yang salah, maka rakyat berhak untuk menegur dan memperbaikinya. Pemimpin bertanggung jawab atas keselamatan rakyat, negara, bangsa, bahkan agama. Dan agama, dari situlah agama yang dapat menjadi penuntun jalan agar pemimpin dan rakyat merasakan kesejahteraan, merasakan hidup damai, tentram, dan kehidupan yang baik. Apabila agama dengan negara dipisah-pisahkan, maka berarti negara akan terbawa kepada kehancuran. Apabila peraturan-peraturan perundangan dibuat secara sewenang-wenang, tidak dijiwai oleh agama, maka peraturan dan undang-undang tidak akan menjamin keamanan dan kebahagiaan hidup manusia. Sedikit sekali bangsa yang tidak menganut keberagaman, terutama pada zaman saat ini, di mana segala sesuatu kita saksikan perang berkecamuk. Sudah peperangan ini mulai terjadi dan berkecamuk di beberapa negara. Masing-masing ingin menang, masing-masing ingin kuat. Mereka berlomba-lomba membuat senjata mutakhir modern yang disemboyankan untuk mencari perdamaian dunia, sehingga aneh dalam ucapan jika terdengar di telinga kita, tanpa ada perang tidak ada perdamaian. Di zaman Fir'aun, di mana seorang raja berkuasa, dengan zalimnya rakyatnya diperlakukan sesuka hati raja. Anak laki-laki dari bangsa Israel yang akan menghancurkan kerajaannya dibunuh. Tetapi kekuasaan Allah melebihi kekuasaan semuanya, maka kekuasaan Fir'aun hancur, binasa, dibinasakan di Lautan Merah karena dia dengan tentaranya mengejar Nabi Musa, tapi tidak mampu mencapainya. Mereka berperang dalam damai. Istilahnya mereka perang untuk damai, dan perdamaian terletak pada ujung senjata masing-masing. Padahal agama Islam menyuruh manusia untuk bersaudara, untuk menjalin persaudaraan, persaudaraan anggota tubuh manusia. Jika kepalanya sakit, kaki merasa sakit. Jika kaki sakit, maka kepala sakit. Seluruh badan merasakan sakit. Dan jika mata sakit, seluruh badan tubuh merasakannya. Demikian dan seterusnya. Bagaimanapun cara berpikir manusia yang tidak berjiwa agama berbeda dengan orang yang memiliki tujuan dan pedoman hidup beragama, yaitu tata nilai-nilai yang dapat kita umpamakan kehidupan manusia itu. Yang seperti itu seumpama adalah seekor ayam jago yang dilepaskan di tengah-tengah sesamanya. Tentu kerjanya hanya ingin berkelahi saja. Sebentar mendengarkan kokoknya, seakan-akan memberitahu, akulah seorang jago. Maka negara Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila dan keberagamaan tersebut, jika dasar-dasar itu
betul-betul dilaksanakan dan kita jalankan, semua akan terjamin. Mudah-mudahan akan dapat mengantarkan kita dapat hidup aman, tentram, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan pelaksanaannya walaupun di sana sini masih ada bolong-bolong, sayang pelaksanaannya masih ada yang belum dijalankan, tetapi baru hanya diperjalankan atau dipancangkan di jalan. Dan betul-betul papan-papannya sudah banyak yang terpancang di jalannya sebagai program. Ingat anugerah Allah yang diperingatkan kepada Musa, yang dilahirkan, dirahasiakan kelahirannya. Karena apa? Takut akan kebiadaban dan kekejaman Fir'aun yang tidak mengenal belas kasihan. Kemudian tergerak hatinya untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil karena ibu Musa merasa tidak aman jika anaknya berada di rumah. Gerakan hati seorang ibu ini adalah ilham dari Allah supaya menjaga keselamatan Musa dan niatnya itu dilaksanakan. Nabi Musa pun dihanyutkan di dalam sebuah peti pada malam hari di sungai Nil. Keesokan harinya peti tersebut sampai ke Siti Aisyah, Asiyah istri Fir'aun. Kemudian peti ini disuruh ambil dan dibuka. Ternyata di dalamnya seorang bayi laki-laki. Siti Asiyah itu adalah istri Fir'aun. Karena Fir'aun segera diberitahu istrinya menemukan bayi laki-laki. Dan berkata, bunuhlah lekas bayi itu. Barangkali inilah yang akan menjadi musuhku kelak, yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Dan barangkali yang ditakuti selama ini, siapa tahu ini, anak ini. Telah berkata Asia, jangan dibunuh anak ini. Saya sayang padanya dan anak ini akan saya ambil menjadi anak saya. Karena saya tidak mempunyai anak. Mendengar ucapan istrinya, Fir'aun terpaksa mengalah. Dan semenjak itulah tinggallah Nabi Musa dalam istana dan dicarikan inang pengasuh yang akan menyusui. Raja Fir'aun itu pun menyiarkan kabar, yaitu barang siapa di antara wanita-wanita yang ada hasrat untuk bekerja di istana, menyusukan memelihara bayi tersebut, maka datanglah untuk melamar. Maka banyak wanita yang melamar akan menjadi pengasuh bayi dan menyusukannya. Akan tetapi setiap wanita yang akan menyusukan Musa pun tidak mau menyusu. Melihat itu, takwil mimpi tersebut menjadi nyata. Nabi Musa yang sebelumnya dilahirkan adalah umat yang dijanjikan untuk merdeka. Orang-orang dari Bani Nabi Musa dilahirkan ke dunia adalah umat yang dijajah atau Qibtiyah, penjajahan yang dianiaya oleh Fir'aun. Ketika telah dekat kelahiran Nabi Musa, Fir'aun bermimpi, dalam mimpinya melihat negaranya terbakar. Itu pun diadukan kepada tukang nujum. Semuanya bekerja keras untuk melihat apakah gerangan takwil mimpi itu. Tukang nujum pun berkata, sesungguhnya akan lahir seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang meruntuhkan kerajaan Paduka Tuhan. Raja pun merasa cemas, kemudian dibuatnya peraturan tidak boleh menghidupi anak-anak Israel di tahun itu. Banyak bayi-bayi Israel yang dibunuh dan perempuan-perempuannya juga. Fir'aun, laki-laki ini dibunuh oleh pegawai Fir'aun dengan cara disembelih dan membiarkan hidup anak perempuan, tetapi anak Qibti dibiarkan begitu saja. Mendengar istrinya Fir'aun terpaksa mengalah. Dari itu ini simpulkan nanti pada selanjutnya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Ingatlah ketika kaum Musa, ya Musa, sekali-kali tidak kami sabar atas makanan semacam ini, maka
mintalah kepada Tuhan apa yang kami minta, dari sayur, mentimun, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan. Nabi Musa pun berkata, apakah kamu akan menukar yang lebih baik dengan yang kurang baik? Pergilah kamu ke Mesir, sesungguhnya di sana terdapat apa yang kamu minta itu. Demikianlah keingkaran orang-orang Israel itu. Tiap dia memperoleh pertolongan dari Allah, anugerah dari Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Demikian pula di waktu mereka dilarang Allah menangkap ikan, mereka tidak berhenti menangkap ikan pada hari yang dilarang. Maka mereka memasang jerat ikan pada hari Jumat dan Sabtunya mereka hanya duduk di pinggir laut melihat ikan masuk ke dalam perangkap. Sehingga waktu untuk beribadah kepada Allah tidak dilaksanakan. Akhirnya mereka selalu tetap dalam kedurhakaan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Akhirnya mereka diberi pelajaran dan akhirnya karena selalu dalam tetap kedurhakaan Allah, melaknat mereka menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera. Ini adalah benar-benar cermin perbandingan bagi orang yang semasa dengan hidupnya dan sesudahnya, menjadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.